Salam Sang Raja. Bab 31. Ini adalah prajurit sejati. Pers melangkah keluar dan berteriak pada Oleg dengan marah. Kau pengecut. Berhentilah mengatakan apa-apa. Kamu hanya takut mati. Sipir Oleg. Kamu tidak perlu menjadi budak. Tetapi bagaimana dengan warga negara? Kita semua tahu betapa mengerikannya menjadi budak. Lebih baik mati dalam pertempuran daripada itu. Setelah dia mengatakan itu, dia berbalik dan berkata kepada Fei dengan menggila di matanya. Yang mulia, tolong perintahkan kami. Saudara-saudaraku dan aku rela mati di dinding pertahanan Chambord daripada menjadi budak rendahan bersama keluarga kami. Pers sangat emosional. Brook melangkah keluar pada saat yang sama dan setengah berlutut. Dia berkata dengan serius, Raja Alexander, aku berharap hal yang sama. Aku lebih baik mati dalam pertempuran daripada menjadi budak. Hua-hua. Semua prajurit dan orang dewasa muda berlutut setelah Brook selesai. Kehidupan sebagai budak di benua Azeroth lebih buruk daripada kematian, mereka bisa dibunuh dan dijual atas kehendak tuan mereka. Mereka juga akan direkrut ke dalam regu kematian tentara atau melakukan kerja keras. Mereka tidak punya harapan sampai mereka meninggal karena penyakit atau kelelahan. Keturunan mereka juga akan menjadi budak, tanpa harapan. Yang mulia, kita semua rela mati untuk mempertahankan kerajaan. Para prajurit menatap Raja Muda Chambord, dengan darah mereka yang membara. Fei juga dipengaruhi oleh ini. Semua kekhawatiran dalam benaknya menghilang. Dan yang tersisa hanyalah keberanian dan kebanggaan. Ketika dia hendak mengatakan sesuatu, dia memikirkan sesuatu dan berbalik dan bertanya pada buzzer yang diam. Buzzer, menurutmu apa yang harus aku pilih? Pertahanan adalah pilihan terbaik kita. Kita punya kesempatan. Aku percaya Yang Mulia seharusnya tidak menyerah sama sekali. Buzzer menjawab dengan sungguh-sungguh. Jawabannya mengejutkan Fei. Dia berpikir bahwa pria tua berjubah merah yang suram ini lebih suka menyerah. Siapa yang tahu bahwa buzzer semua berada di sisi pertahanan skala, semua serius dan semacamnya. Namun, tidak ada lagi waktu bagi Fei untuk berpikir. Dia tahu bahwa dia harus membuat keputusan akhir. Dan dia tidak bisa mengecewakan pengikut yang setia. Di bawah mata banyak orang yang memperhatikan dengan seksama, dia berjalan kembali ke benteng dan berteriak. Apakah kamu mendengar tanggapan prajuritku? Kembalilah dan katakan pada tuanmu yang licik itu, jika kamu menginginkan Chambord Castle, maka singkirkan seperti seorang pejuang sejati dengan pedang. Jangan memainkan trik-trik lama yang kotor ini dan mencoba untuk menjauhkan persatuan kita. Di Chambord, hanya ada prajurit yang akan berdarah dan mati dalam pertempuran, tidak ada pengecut yang ingin menyerah. Kata-kata Fei memanaskan semangat dan keinginan untuk berperang para prajurit. Kalimat terakhir sangat menggembirakan dan memompa semangat para prajurit yang berlutut. Mereka merasa ada sesuatu yang akan keluar dari dada mereka, dan ingin mengaum seperti binatang buas. Di bawah tembok pertahanan, 4 ksatria mengubah ekspresi. Alasan ksatria bertopeng perak ingin melakukan ini adalah untuk membongkar kesatuan dan moral Chambord. Dia ingin keluarga kerajaan dan warga memiliki konflik sehingga pasukannya akan menaklukkan kerajaan lebih mudah dan lebih cepat. Mereka jauh ke wilayah Kekaisaran Zenith. Jika seluruh pengepungan terlalu lama dan Kekaisaran Zenith mengetahui tentang mereka, semua usaha dan waktu mereka akan sia-sia. Mereka tidak berharap bahwa Raja Chambord yang terbelakang menggunakan strategi mereka untuk keuntungannya dan memompa semangat para prajurit. Rencana ksatria perak berantakan sepenuhnya. Ksatria hitam Wan sangat marah sehingga dia mulai tertawa. Dia memutar tombaknya dengan memegang helm dan membantingnya ke dinding pertahanan dan mematahkannya. Dia membalik tombaknya lagi dan mengarahkannya ke Fei di atas tembok pertahanan. Dia bersumpah dengan arogan, kamu tas kotoran yang tidak menghargai. Tuanku murah hati dan bersedia membiarkanmu hidup. Namun, kamu hanya benar-benar ingin mati seperti babi untuk memamerkan keberanian kamu yang menyedihkan. Kamu orang-orang rendahan, mulai gemetaran, kamu akan membayar keputusan kamu. Ketika kastil ditaklukkan, para wanita akan terkoyak tepat di depan kamu.
Tengkorak para tetua dan anak-anak akan ditumpuk ke pegunungan, dan kamu. Dia menunjuk ke Fei. Kamu idiot. Kamu akan dipotong-potong dan dijadikan sup untuk memberi makan kuda-kuda kami. Aku bersumpah. Setelah selesai, dia membalikkan kudanya dan hendak pergi. Namun, pria tangguh pers di tembok pertahanan marah dengan apa, Wan kata. Dia meraih busur dan anak panah dari pemanah di sampingnya, menarik busur dan berteriak. Bajingan, kamu ingin pergi setelah menghina raja kami. Ambil ini. Wosh. Panah diarahkan ke belakang ksatria hitam. Ting. Wan mengayunkan tombaknya dan memblokir panah dengan mudah. Dia menoleh dan memandangi pers. Pang berambut putih, kekuatanmu terlalu lemah. Aku akan mengingatmu. Tunggu saja. Ketika kita menaklukkan kastil, aku akan memenggal kepalamu dan menempatkannya di ujung tombak ini. Pers dilahirkan dengan kekuatan yang tidak manusiawi, tetapi ia tidak memiliki energi apapun dan bukan pejuang peringkat bintang. Namun, Wan menjadi prajurit 1 bintang sejak dulu. Mereka tidak berada di level yang sama. Tidak mungkin Pers bisa melukai Wan, jadi Wan bahkan tidak mencoba dengan serius. Wan melirik ke seluruh wajah di dinding pertahanan dengan arogan dan mulai berjalan kembali sambil tertawa terbahak-bahak. Tetapi pada saat ini, lebih baik jika kamu meninggalkan kepalamu di sini. Raungan terdengar di dinding pertahanan. Kilatan energi biru muncul dan sesosok melompat dari dinding tinggi. Dia mengayunkan pedangnya dengan cepat di udara dan gelombang energi biru terbang ke arah Wan dengan kecepatan cahaya. Mereka tampak tak terbendung dan memiliki momentum hebat. Ini, tepat pada saat itu, bayangan kematian melayang dalam pikiran Wan. Pupil matanya berkontraksi ketika dia mencoba untuk memblokir gelombang energi dengan tombaknya secepat mungkin, memikirkan rencana untuk melarikan diri dari situasi. Tapi, retak, retak, retak. Setelah serangkaian suara yang jelas, tombak yang keras dipotong menjadi beberapa bagian besar. Energi biru di sekitar sosok itu melebar dan melintas di mata pengamat beberapa kali untuk bertarung Wan. Setelah itu, dia melompat, meraih ke dasar tembok pertahanan untuk mendapatkan kembali momentumnya dan mendorong ketika dia melompat kembali ke tembok pertahanan tinggi. Seluruh proses bersih dan cepat. Semua orang terkejut dengan apa yang terjadi. Setelah mereka memproses apa yang terjadi dalam pikiran mereka, sosok seperti dewa itu sudah kembali di atas tembok pertahanan memegang kepala di tangannya, dengan sepasang mata masih terbuka lebar. Itu adalah kepala Wan. Selain itu, orang yang memegang kepala adalah prajurit nomor 1 dari Chambord. Prajurit bintang 3 Frank Lampard. Kekuatannya telah mengejutkan semua orang di medan perang. Medan perang itu sunyi senyap. Tiba-tiba, di bawah dinding, Wan, mayat yang dipenggal, yang berada di atas kuda jatuh dan menabrak tanah. Darah menyembur lehernya seperti air mancur dan dengan cepat menodai tanah di bawahnya. Ksatria hitam sombong yang berteriak dan menjerit sedetik yang lalu mati di bawah pedang Lampard dalam beberapa serangan dan kepalanya dipotong. Itu seperti apa yang dia katakan akan dia lakukan pada Pers. Tidak ada yang menduga Lampard yang diam akan menyerang dengan tiba-tiba. Kekuatan ekstrim dari seorang prajurit bintang 3 benar-benar ditunjukkan oleh Lampard. Di dinding pertahanan, Lampard berdiri seperti iblis di depan musuh. Kepala yang dipegangnya masih meneteskan darah. Mata terbuka lebar, dipenuhi teror dan penyesalan. Menghina rajaku dan memutus helm negosiasi, akan menghasilkan kematian. Lampard berteriak menggunakan energinya. Suara itu keluar dengan keras dan jelas. Dan setiap prajurit musuh mendengarnya. Bahkan ksatria bertopeng perak di sisi lain sungai yang luas. Suara itu terdengar seperti halilintar. Terutama penekanan pada kata bunuh. Itu mengejutkan para musuh dan menciptakan sedikit kekacauan dalam formasi musuh. Menurut aturan dan kebiasaan perang di benua Azeroth, selama negosiasi, bahkan jika itu tidak berhasil, para pihak tidak diizinkan untuk mematahkan helm di ujung tombak. Melakukan hal itu sangat tidak sopan dan akan mempermalukan dewa perang. Wan mematahkan helm dan menghina raja lawan. Tindakan itu dilarang, jadi dia pantas dibunuh.
Fei menatap Lampard. Dia kaget. Ini adalah prajurit sejati. Dalam pertempuran kemarin, Lampard bertarung dengan prajurit 3 bintang musuh, Landes dan tidak bersinar terlalu banyak. Tetapi membunuh seorang prajurit bintang 1 dengan mudah seperti makan pai membuktikan bahwa ia layak mendapatkan rasa hormat dan penyembahan prajurit. Fei tahu bahwa kekuatannya tidak sekuat itu. Tetapi sebagai seorang raja yang suka pamer, dia tidak akan membiarkan kesempatan ini lewat. Dia melompat ke sebuah benteng, mengayunkan kapaknya dan berteriak kepada 3 ksatria hitam yang masih shock. Persetan. Fei menggunakan keterampilan teriakan perang barbar Hall sambil berteriak. Karena jarak antara Fei dan ksatria hitam, itu hanya mengejutkan mereka dan mereka tidak mengalami tekanan yang mengerikan. Namun, target Fei bukan 3 ksatria hitam bintang 1. Melainkan, kuda-kuda yang mereka tumpangi. Mereka tidak memiliki kekuatan prajurit bintang 1. Bersambung.